Saya sehat. Waduh, nih bener-bener rock and roll nih kayaknya. Koperasi. Ada pembinaan, ada pemberdayaan, ada pengembangan, dan ada pengawasan. Aye! Abang Po di rumah, saya sudah bersama Ketua Dekopinda Kota Bekasi, Haji Ade Ardiansa. Kita butuh informasi. Izin Pak Haji, salam sehat. Saya sehat. Waduh, nih bener-bener rock and roll nih kayaknya. Koperasi. Ini Pak Haji Ade ini Ketua Dekopinda Kota Bekasi. Pak Haji, izin Pak Haji. Ya. Hari ini agendanya apa Pak Haji? Hari ini Dekopinda Kota Bekasi melaksanakan rapat pimpinan Dekopinda karena saya sebagai ketua, tapi ada ketua-ketua bidang. Kita terdiri dari 7 ketua bidang, makanya kita harus melakukan rapat pimpinan. Secara prinsip Dekopinda lembaga yang nirlaba, segala keputusan tidak bisa diputuskan oleh ketua, tetapi kolektif kolegial. Jadi kami harus melakukan keputusan harus bersama-sama dan disepakati oleh seluruh pimpinan di Dekopinda. Untuk poin yang dibahas dalam rapat tersebut apa? Alhamdulillah 2 tahun kita melalui suatu keprihatinan dengan dihadapinya pandemi COVID-19. Alhamdulillah di bulan ini kita sedikit agak landai kondisinya di Kota Bekasi, sudah masuk dalam kategori hijau dan kebebasan berkumpul sudah mulai sedikit berkurang. Maka kami segera mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan rapat pimpinan di Dekopinda itu sendiri. Karena sesuai dengan amanat dari Rakerda kita pada saat di bulan Februari di Sentul, banyak hal-hal yang belum kami laksanakan. Tapi salah satu program-program yang harus dilaksanakan oleh Dekopinda mungkin mudah-mudahan di dalam 2 bulan terakhir ini sampai dengan akhir Desember kami masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadikan target atau rencana kerja di tahun 2021. Terus untuk rencana kerja yang terdekat apa nih Pak Haji? Khususnya untuk koperasi-koperasi Kota Bekasi, kami dari Dekopinda memiliki tugas pokok yang mana kita akan melakukan edukasi, yaitu pelatihan-penelitian atau diklat-diklat yang akan dilaksanakan Dekopinda, yaitu tentang perpajakan, juga tentang edukasi manajemen, tentang auditor, termasuk tentang hukum, kelembagaan, termasuk kelembagaan syariah. Karena khususnya di koperasi di Kota Bekasi ada lembaga yang sifatnya koperasi berbasis atau berpola syariah. Ada juga koperasi syariah. Jadi kalau berpola syariah masih setengah-setengah atau abu-abu, tapi kalau sudah syariah udah full. Udah full ya? Sudah full syariah. Kalau syariah ya. Terus kalau dalam pelaksanaan nih Pak Haji, yang tadi poin penting yang akan dilaksanakan, ada kendala nggak Pak Haji? Ya, kendalanya kembali kepada biaya. Tapi alhamdulillah kalau koperasi, mungkin tadi juga sudah sampaikan oleh Dr. Yudianto, bahwa biaya khusus untuk koperasi biaya bisa diringankan. Sebenarnya kalau untuk khususnya untuk swasta yang berbentuk bukan di Dekopinda, biayanya cukup mahal untuk hal diklat-diklat tersebut. Nah, untuk dalam poin-poin yang dibahas tadi kan dibicarakan tentang PKS atau perjanjian kerjasama dengan Pemkot, itu seperti apa Pak Haji? Ya, terima kasih Mas Mugi. Dekopinda kami juga berharap pemerintah Kota Bekasi betul-betul respon atau konsentrasi terhadap Dekopinda, karena Dekopinda adalah organisasi tunggal satu-satunya. Harapan kami sebagai Ketua Dekopinda khususnya
adanya MOU dan kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi, karena mereka juga berharap bahwa Kota Bekasi dijadikan kota koperasi. Nah, dengan adanya PKS ini, peran Dekopinda sesuai dengan adanya telah dikeluarkannya Perda nomor 7 tahun 2021 tentang Dekopinda berperan sebagai pendidikan, pengawasan, serta pelatihan-pelatihan itu bisa dilakukan di Dekopinda. Nanti kita bahas lagi di liputan selanjutnya tentang PKS itu, Pak Haji ya? Iya. Apa aja yang akan diterapkan gitu kan ya? Iya. Pak Haji, closing statement Pak Haji kepada pelaku koperasi di Kota Bekasi, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, kami atas nama Ketua Dekopinda Kota Bekasi berharap daftarkan Anda sebagai pengurus koperasi-koperasi yang di Kota Bekasi menjadi anggota Dekopinda. Mudah-mudahan Dekopinda hadir, koperasi yang ada di Kota Bekasi semakin jaya dan semakin bermanfaat. Itu saja kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ayai dulu Pak Haji. Ya. 3, 2, 1. Ayai! Oke Abang Po, kita sudah mendapat statement dari Ketua Dekopinda. Ini saya sekarang bersama dengan Majelis Pakar Dekopinda Kota Bekasi, Pak Jainuddin Sitanggang. Salam sehat Pak. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sitanggang, Ya. izin untuk Dekopinda Kota Bekasi ini menurut Bapak gimana Pak pergerakannya Pak? Untuk pergerakan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bekasi ini sebenarnya ini sangat luar biasa ya. Bahwa aktivitas Dekopinda ini loadnya begitu tinggi. Adapun fokus yang kita bahas di dalam Dekopinda adalah pertama, bagaimana Dekopinda ini sebagai lembaga mitra pemerintah dapat berperan bersama dengan pemerintah dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan serta pengawasan daripada koperasi di Kota Bekasi. Berarti ada pembinaan, ada pelatihan juga gitu ya? Ada pembinaan, ada pemberdayaan, ada pengembangan, dan ada pengawasan. Jadi 4 hal ini kita sinergikan di dalam satu kesatuan. Nah, di dalam implementasinya kita ada lokus pembinaan itu dan pengembangan itu di 6 lokus. Lokus itu yang menjadi titik tumpu kita. Lokus yang pertama adalah dalam hal sumber daya manusia. Yang kedua adalah dari sisi organisasi dan manajemen koperasi itu sendiri. Baru yang ketiga adalah dari sisi kemampuan untuk melakukan pengembangan modal dari pembiayaannya dengan fokus bagaimana membangun karakter koperasi itu dengan self building capitalnya, bagaimana dia membangun modal sendirinya ya dengan kekuatan masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita mengembangkan koperasi-koperasi ini untuk dapat menguasai teknologi, khususnya yang kita fokus sekarang adalah digitalisasi koperasi. Sehingga koperasi adalah lembaga badan usaha yang terkelola secara profesional dan mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Yang kelima dari sisi kemitraan ya, bahwa koperasi ini harus betul-betul mampu memainkan perannya sebagai mitra supaya kegiatan usaha koperasi ini betul-betul dapat berkembang. Dia harus membangun networking. Nah, networking ini nanti akan difasilitasi oleh Dekopinda juga. Yang keenam adalah bagaimana kita melakukan pengembangan akses-akses pasar. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana juga kita membangun komunitas-komunitas produksi di masyarakat, yaitu KUMKM ini menjadi bagian integral daripada fokus pembinaan kita yang nanti menjadi satu kesatuan di dalam lembaga koperasi. Nah, konsep yang kita kembangkan adalah konsep buying and selling coalition. Jadi menyatukan kebutuhan bahan bakunya yang disuplai oleh koperasi dan menyatukan penjualannya, sehingga kalaupun ada kuota-kuota pembelian
buyer yang skala lebih besar itu dapat terakomodir dengan konsep-konsep ini. Nah, inilah 6 lokus yang kita kembangkan di Dewan Koperasi bermitra dengan pemerintah. Berarti 6 lokus ini suatu kewajiban ya Pak ya? Satu kewajiban. Dari kewajiban itu Dekopinda Kota Bekasi sudah berapa persen melaksanakan? Kalau kadar persentase tidak ada titik akhir. Artinya kita tidak bisa mengukur berapa persen. Karena kalau kita bilang 90% berarti tinggal 10. Nah nanti sementara Dekopinda ini kan sustainable. Berarti terus dikembangkan Terus ya? dikembangkan, dieksplor ya. Bagaimana agar koperasi ini dapat betul-betul berfungsi sebagai pelaku usaha yang profesional, yang mampu mengemban misi, yaitu sebagai agen pembangunan dan perubahan. Nah, apalagi di masa pandemi COVID ini, di saat kelesuan ekonomi sampai ke tingkat usaha-usaha mikro kecil sekalipun ini mengalami kesulitan. Nah, disinilah hadirnya koperasi. Dan Dekopinda ya? Dengan Dekopinda sebagai lembaga aspirasinya. Nah, ini ya yang kita inginkan. Nah, sehingga harus kita tuangkan di dalam satu program kerja tahun per tahun, dan kita punya Renstra yang sudah kita rumuskan selama 5 tahun untuk Renstra Dekopinda, yang mana kita juga punya visi dan misi dalam rangka membangun ekonomi rakyat yang merupakan implementasi daripada Mukadimah Undang-Undang Dasar kita. Kalau untuk Pasitangan sendiri di Dekopinda sudah berapa lama Pak? Kalau ditanya sudah berapa tahun, ya kurang lebih sudah 40 tahun lah 40 tahun berkiprah dan tidak pernah pindah. Termasuk pindah, ya? di dalam karir pun saya tidak pernah pindah selamanya di dunia KUMKM. Siap. Tuh. Artinya Dekopinda Kota Bekasi yang sekarang sudah berkembang dibanding tahun-tahun Wah, sebelumnya. sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Kantor sudah ada yang cukup representatif, program yang terstruktur sudah ada, partisipasi aktif dari gerakan koperasi itu juga cukup tinggi, yang mana seluruh pengurus Dekopinda itu di-hire total semuanya dari unsur gerakan koperasi. Oke, terima kasih banyak Pak Sitanggang informasinya. Oke. Abang Bo udah dapat Ya. info lengkap lah Ha-ha. tentang Dekopinda. Ya. Terima kasih Pak Sitanggang. Terima Salam kasih sehat sama-sama. selalu. Oke, sama-sama.